Ya, inilah 6 pemain yang dibuang timnas Belanda dari Euro 2024. Wajib perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 seharga 312 miliar rupiah. Dan demi Nathan Choaon, posisi pemain timnas Indonesia kesayangan Sinteyong ini bakal terancam saat melawan Irak. Jadi bahan omongan Elkan Baggett akhirnya muncul setelah tak dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, sebanyak 6 pemain yang dibuang timnas Belanda dari Euro 2024 ini wajib memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman baru saja mengumumkan skuad sementara untuk Euro 2024. Dari 30 nama yang dipanggil, tidak ada sejumlah pemain yang sempat dikaitkan akan di WNI. Tidak munculnya nama mereka di skuad Euro 2024 wajib dimanfaatkan PSSI untuk memproses naturalisasi nama-nama di bawah ini. Sebab timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain keturunan tambahan untuk memberikan perlawanan ketika mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa sajakah pemain yang dimaksud? Inilah 6 pemain yang dibuang timnas Belanda dari Euro 2024. Ini wajib memperkuat timnas Indonesia. Yang keenam ada Ole Romeni dari FC Utrecht. Ya, dalam beberapa bulan terakhir PSSI sudah mendekati Ole. Harapannya setelah menunggu berbulan-bulan penyerang berusia 23 tahun ini bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Lalu yang kelima ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Ya, sempat beredar kabar jika Kevin Dix masuk ke radar timnas Belanda, performa brilian bersama FC Copenhagen dengan mencetak 4 gol dan 2 assist dari 48 penampilan, membuat Ronald Koeman dikabarkan kepincut kepada Kevin Dix. Namun nyatanya dalam daftar 30 pemain yang dipanggil tidak ada nama Kevin Dix. Di usianya yang segera menginjak 28 tahun, sudah waktunya Kevin membela sebuah tim nasional dan Indonesia dapat dipilih. Yang keempat ada Jero Ritlow. Ya, Jero kabarnya akan tiba di Indonesia pada akhir Mei 2024. Gelandang Crystal Palace ini tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Pesepak bola berusia 27 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia memiliki pengalaman panjang bermain sebagai bek tengah, fullback kiri dan gelandang sentral bersama Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Yang ketiga ada Miss Hilgers. Ya, baru berusia 23 tahun, Miss Hilgers dapat dijadikan investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, back FC20 ini dapat membentuk trio kukuh bersama Jay Itzes dan Justin Hapner. Yang kedua ada Milan Manhoef. Ya, Milan Manhoef sejatinya masih sering dipanggil ke timnas Belanda U21, namun tak kunjung disertakan ke tim senior. Musim ini Milan Manhoef membela klub Liga 2 Inggris Stoke City. Dari 35 pertandingan di semua kompetisi, Milan Manhoef mengemas 8 gol dan 2 assist. Lalu yang pertama ada Pascal Struijk. Ya, terakhir nama Pascal Struijk yang harga pasarnya mencapai 18 juta euro atau setara dengan 312 miliar rupiah. Bek yang mencetak 5 gol bersama Leeds United di musim 2023-2024 ini dapat memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. Pengalaman Pascal Struijk bermain di Premier League merupakan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Namun kabarnya Pascal Struijk lebih memilih Belgia jika tidak kunjung dipanggil timnas Belanda senior. Ya, berhubung persaingan di lini belakang Belgia juga ketat, Pascal Struijk bukan tidak mungkin pada akhirnya memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela. Ya, memang jika melihat daftar nama pemain timnas Indonesia, tentu supporter timnas Indonesia bisa lebih percaya diri sebab banyak pemain inti yang dapat bermain. Sinteyong pun tidak harus pusing seperti di kompetisi Piala Asia U23 2024 ketika banyak pemain inti timnas Indonesia tak bisa memperkuat skuad Garuda Muda karena tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Akan tetapi publik dibuat bertanya-tanya dengan posisi Nathan yang akan diberikan oleh Sinteyong. Ya, dalam rilis yang dikeluarkan oleh PSSI, Nathan diikutkan sebagai salah satu pemain sayap timnas Indonesia bersama Pratama Arhan, Sheni Patinama, Sandy Wells, Yance Sayuri, Yaakob Sayuri, dan Asnawi Mangku Alam. Nathan sebenarnya adalah seorang bek kiri, tapi di Piala Asia U23 2024 lalu, ia cukup baik bermain sebagai seorang gelandang. Ia juga punya kemampuan di atas rata-rata untuk mengisi berbagai posisi lainnya, sehingga dianggap sebagai salah satu pemain timnas Indonesia yang serba bisa.
Misalnya di posisi bek tengah ada Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jay Itzes. Di posisi bek kiri ada Pratama Arhan dan Sheni Patinama yang sudah punya jam terbang tinggi bersama timnas Indonesia. Begitu juga dengan bek kanan yang sudah padat karena ada Asnawi, Sandi, dan Sayuri bersaudara. Bergeser ke posisi gelandang, Nathan harus bersaing dengan Tom Hay dan Ivar Jenner. Ya, ada kemungkinan Sinteyong akan memainkan Nathan Choaon di belakang posisi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk untuk mendukung daya serang timnas Indonesia. Jika begitu, maka Nathan akan membuat Marcelino Ferdinand menghuni bangku cadangan. Tentu saja, Sinteyong sudah memikirkan strategi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan dari sisi pemain pun harus siap mengikuti arah Sinteyong demi kemenangan timnas Indonesia. Ya, sementara itu bek timnas Indonesia Elkan Baggett akhirnya muncul di media sosial usai lama terdiam. Elkan sendiri tengah ramai jadi bahan pembicaraan oleh para sepak bola tanah air karena tak dipanggil pelatih Sinteyong untuk timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Elkan juga dipastikan tidak tengah cedera karena sempat bermain penuh bersama Bristol Rovers pada laga akhir musim, tapi nyatanya ia tetap tak dibawa oleh Sinteyong. Elkan pun awalnya sempat menghilang semenjak hal tersebut. Kolom komentar Instagramnya juga dihilangkan sehingga membuat netizen tak bisa menanyakan kabar bek timnas Indonesia ini. Dan setelah lama menghilang, Elkan baru muncul kembali, tapi justru di kolom komentar postingan Jordi Amat. Ya, Elkan mengomentari postingan Jordi ketika mengadakan selebrasi sang pemain bersama Johor Darul Takzim. Tak ayal komentar Elkan yang bertuliskan amigo alias teman dalam bahasa Portugal itu langsung diramaikan oleh netizen tanah air. Tentu banyak yang penasaran kenapa Elkan tak dipanggil oleh Sinteyong. Pihak Sinteyong yang diwakili oleh Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji sebelumnya juga sudah membeberkan alasan tidak memanggil Elkan. Menurut pemaparan Sumarji, keputusan itu dibuat murni pilihan Sinteyong karena merasa belum membutuhkan jasa Elkan dan posisi bek tengah sudah banyak. Dan selama karirnya, Baggett hanya pernah tampil 7 kali untuk tim senior Ipswich dan juga mencetak sebuah gol dan sebuah assist. Dan tidak ayal, dia pun tidak akan diandalkan oleh pelatih Kieran McKenna ketika Ipswich berlaga di Premier League pada musim depan.